kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Enggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pragmatis, sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo, kita diberikan pembekalan, dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera respons. Kebijakan tarif resiprokal direspon oleh berbagai negara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open-minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko tadi. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang. Uni Eropa sebetulnya belum retaliasi tapi sudah ada di dalam paket. Tapi ini sebetulnya untuk salvo pembuka untuk renegosiasi. Kanada sudah melakukan retaliasi. Jadi berbagai negara yang lain mungkin lebih kepalanya dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Tapi not necessarily hasilnya juga menyenangkan karena seperti Vietnam yang mengatakan promise untuk 0% tarif dikatakan itu tidak memadai karena non tarif barrier juga menjadi salah satu bagian yang menjadi negosiasi. Dengan adanya kenaikan tarif di Amerika Serikat memunculkan sebuah pemikiran atau hal yang akan menjadi reaksinya yaitu terjadinya diversion dari perdagangan. Trade diversion ini yang sekarang sedang dibahas di dunia. Negara mana yang bisa menjadi tujuan ekspor alternatif atau negara mana yang bisa menjadi tempat investasi alternatif untuk kemudian munculnya trade without Amerika atau Amerika menjadi dialienate dan kemudian muncul di antara sisa Amerikanya. Karena memang Amerika di dalam perdagangan dunia plus RRT itu hanya menjelaskan sekitar 25% dari global trade. Jadi 75% sebetulnya bisa berdagang di luar 2 negara besar itu. Namun pengaruh dari spillover 2 negara tidak bisa juga dianggap enteng. Peluang Indonesia untuk take over karena beberapa negara, Vietnam, Bangladesh, Thailand, China yang rate dari reciprocalnya dari Amerika itu lebih tinggi, yaitu 34, 36, 37, bahkan 46. Tapi kita juga tahu banyak negara di sekitar kita atau yang mirip dengan kita yang tarifnya juga lebih rendah. Filipina hanya 17%, Malaysia 24%, Korea Selatan 25%, dan India hanya 26%. Jadi di dalam tabel ini kita bisa menggambarkan komoditas apa yang potensi kita akan bisa menjadi pemasok baru, atau kita akan dikalahkan oleh yang tadi tarifnya lebih rendah. Ini yang menggambarkan betapa pentingnya situasi seperti ini, saresahan ekonomi. Bapak Presiden ingin kemudian bertemu dengan semua stakeholder, karena ini adalah perang bersama.
ini harus bersama-sama antara pemerintah, policy maker, para pelaku ekonomi dan bagaimana kita meresponsnya.